Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar? Sehat? Ya, kita alhamdulillah sudah pertemuan ketiga ya. Kemarin kita sudah bahas konsep morfologi ya. Kita sudah banyak bicara kedudukan morfologi dalam linguistik itu seperti apa. Nah, hari ini di pertemuan ketiga kita akan bahas satu bagian kecil dari morfologi. Ya, walaupun kecil tapi dia adalah salah satu konsep paling dasar. Ya, namanya adalah morfem. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan ya, seperti biasa kita awali dengan doa bersama ya. Yang hari ini siapa yang pimpin? Oh ya, silakan. Ya, nanti dipimpin ya. Kita akan berdoa bersama dulu seperti biasa sebelum memulai perkuliahan. Silakan. Ya. Jadi sebelum kita memasuki ataupun memulai mata pelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dan mulai. Oke. Nah, sekarang siapa yang masih ingat pembahasan kemarin? Ya, kita belum bisa beranjak kalau yang kemarin kalian sudah lupa. Karena ini masih ada kaitannya, ya, masih ada kaitannya. Pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan, ada tidak yang masih ingat morfologi itu apa? Apa? Silakan. Ilmu yang mempelajari tentang kata. Ilmu yang mempelajari tentang kata. Seluk-beluk kata. Seluk-beluk kata. Oke, beda tipis ya. Tadi mempelajari tentang kata agak umum, ini lebih spesifik. Seluk-beluk kata yang dimaksud itu apa? Contohnya seperti pembentukan kata, Pak. Pembentukan kata. Oke, boleh. Ada lagi? Selain pembentukan kata, apakah kita? Ya, silakan. Iya, baik, mungkin kalau dari saya perubahan kata, Pak. Perubahan kata. Jadi bukan cuma pembentukan kata. Iya. Oke, ada perubahan kata. Kira-kira masih ada lagi yang dibahas dalam morfologi? Sudah ada tadi yang sebut pembentukan kata, ada yang sebut perubahan kata. Kira-kira ada lagi tidak yang dipelajari dalam morfologi tentang kata? Efek dari perubahan kata. Aduh, jangan dilupakan ya. Ini 3 hal penting ya. 3 hal penting dalam pembahasan morfologi. Pembentukan kata ya, perubahan kata, dan efek dari perubahan kata itu. Jadi ketika kata itu berubah, pasti akan menimbulkan efek tertentu. Nah, ini akan kita bahas. Nah, baik. Sekarang morfem. Kali ini ada 4 hal. 4 hal yang ingin kita capai bersama dalam mata kuliah ini. Yang pertama, kita di akhir pelajaran nanti ya harus memahami konsep dasar morfem. Jadi morfem itu apa? Ya, morfem itu bagaimana? Itu harus kita kuasai. Itu tujuan pertama ya. Nah, kedua, ketika Anda sudah tahu, sudah menguasai konsepnya, maka yang diharapkan berikutnya adalah Anda mampu membedakan yang mana morfem, yang mana kata. Karena itu 2 hal yang berbeda. Perbedaannya bagaimana nanti kita akan bahas. Yang ketiga, tujuan ketiga kita adalah Anda mampu mengidentifikasi ya, yang mana morfem, yang mana kata. Tadi Anda sudah bisa bedakan morfem itu apa, kata itu apa. Tapi apakah Anda mampu mengidentifikasinya? Ketika kita diperhadapkan dengan beberapa kata, apakah Anda mampu mengidentifikasi yang mana morfem, yang mana kata? Nah, itu tujuan yang ketiga. Dan yang keempat, ya, dan tujuan terakhir dari pertemuan kita kali ini adalah Anda mampu menganalisis. Jadi Anda sudah bisa membedakan, ya, Anda sudah bisa mengidentifikasi, dan yang terpenting dari semuanya adalah Anda mampu menganalisis morfem maupun kata. Nah, untuk mencapai 4 tujuan ini saya sudah menyiapkan beberapa slide, ya. Nanti kita akan elaborasi dengan diskusi, ya, dan tanya jawab. Ketika di sekolah, ya mungkin kalian tidak, kalau saya sering mendengarkan bahwa satuan terkecil itu adalah kata. Ya, mungkin kalian juga ya. Tapi ternyata dalam linguistik ada satuan yang lebih kecil. Nah, itu disebut morfem. Nah, bagaimana membedakannya nanti kita lanjut ke slide berikutnya. Yang kedua, definisi morfem yang kedua itu saya ambil dari
linguis Indonesia, Bapak linguis Indonesia boleh dikatakan seperti itu, Muhammad Ramlan, ya, bahwa morfem itu adalah satuan yang tidak mempunyai satuan lain sebagai unsurnya. Jadi morfem itu memang dia sendiri, tidak bisa lagi kita bagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil. Ya, ini menurut Ramlan. Nah, secara umum, ya, morfem itu akhirnya kita bisa simpulkan bahwa dia adalah unsur terkecil secara individual yang mempunyai makna dalam satuan bahasa. Itu morfem. Untuk lebih mengetahui, ya, untuk lebih mendalami morfem itu seperti apa, maka kita perlu membedakan dulu. Perlu dulu kita membedakan mana morfem, mana kata. Karena dengan bisa membedakan morfem dan kata, kita baru bisa mengetahui, ya, morfem itu seperti apa. Kita bisa mengidentifikasi yang mana morfem, yang mana kata. Nah, di sini saya sudah kumpulkan dua definisi kata. Lihat yang pertama, ini ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah bentuk bebas paling kecil, itu yang pertama. Yang kedua, dapat diucapkan secara berdikari. Itu dua kata kunci yang membedakan morfem dengan kata. Yang pertama, bentuk paling bebas. Nah, kata kunci ini, ya, menyeratkan bahwa morfem itu tidak bebas. Ya. Mereka sama-sama bentuk paling kecil, tetapi morfem tidak bebas, sementara kata itu sifatnya lebih bebas. Yang kedua, bisa diucapkan secara berdikari. Kalau kata bisa kita ucapkan, ya, bisa kita ucapkan secara tersendiri, ya, berdikari, dan kita masih bisa tahu maknanya dengan kata. Kemudian yang kedua, kata itu adalah satuan bebasnya. Dua-duanya menyebut kata itu sebagai satuan bebas. Karena ini penting untuk membedakan kata dengan morfem, bahwa kata itu sifatnya lebih bebas dari morfem. Jadi satuan bebas paling kecil yang terdiri atas satuan fonologi dan satuan gramatikal. Jadi lebih mudah. Morfemnya apa saja? Ber, serak, dan an. Ada? Ada yang punya pendapat lain? Tidak ada? Oke, saya anggap kalau ada punya pendapat lain. Ya tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Kita diskusi. Ya. Jadi kalau menurut saya Pak, itu ada 3 morfem, yaitu morfem ber, morfem serak, dan morfem kan. Kan? Iya. Tadi berserak an, yang ini berserak kan. Nah, sudah ada dua pendapat. Ya, ada lagi. Siapa tahu ada yang ketiga. Ya. Menurut saya Pak, ber dengan an. Ber dan an. Serak bukan morfem. Tidak apa-apa, ya, berbeda itu tidak masalah. Iya. Justru akan membuat kita lebih kaya akan pengetahuan baru. Fix, ya, fix. Ber dan an, ya, serak bukan. Oke. Ya, tidak masalah, ya, sudah ada 3 pendapat yang berbeda. Ya, bedanya tipis sih, ya. Tapi sangat menentukan. Hanya satu yang boleh kita terima. Ya, hanya satu yang boleh kita terima karena memang ya hanya satu itu yang memenuhi kriteria sebagai morfem. Yang lain selain yang 3, lebih pilih yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Saya ulang, yang pertama itu ber, serak, dan an. Yang kedua ber, serak, dan kan. Yang ketiga beran. Ya, serak itu dia cuma pelengkap mungkin, ya. Ya, yang penting ada. Yang lain bagaimana? Oh ya, sudah saya berarti semua lebih cenderung yang pertama. Dan karena memang yang pertama itu yang paling tepat, ya. Ya. Karena sekali lagi tadi kita di awal sudah sepakat kata dasarnya adalah Serak. Ya, hanya sudah diambil oleh kata dasar. Maka yang tersisa di situ adalah ber. Nah, jadi kata berserakan, ya, itu terdiri atas morfem serak sebagai kata dasar dan morfem ber dan an sebagai imbuhan. Oke, ini gampang. Nah, pertanyaan berikutnya,
yang bisa disebut sebagai kata? Serat. Kenapa? Karena dia memiliki arti. Karena dia bisa memiliki arti ketika berdiri sendiri. Ya. Sementara beran ini kalau kita sebutkan secara sendiri, kalau saya mau beran, jadi tidak jelas maknanya apa ya. Ya. Makanya serak, walaupun dia adalah morfem dari kata berserakan, tetapi dia juga sekaligus sebagai kata. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang masih bingung? Karena setelah ini kita akan masuk ke tahap identifikasi dan analisis. Ya, jadi saya ingin pastikan Anda bisa paham dulu di sini. Lanjut ya? Oke, bagus. Saya ingin mengambil satu contoh morfem. Ya, morfemnya ini bukan bentuk dasar seperti tadi, tapi merupakan prefiks. Ya, prefiks ini prefiks yang paling banyak digunakan dalam bahasa Indonesia, yaitu prefiks me. Nah, N kapital dan miring ini bukan sebagai bagian dari men ya. Dia hanya sebagai pengganti dari bentuk dasar. Jadi nanti kita akan lihat bentuk-bentuk dasar yang melekat pada prefiks me dan bagaimana hasilnya. Ya. Nah, saya sudah siapkan dalam bentuk tabel. Ya. Anda silakan baca-baca dulu ya. Lihat, perhatikan dari 6 baris ini ya. Membuat, membeli, menilih, mendapat, dan seterusnya sampai kata melamar dan melayan. Dibaca dulu ya. Silakan Anda perhatikan, karena setelah ini saya akan mengajukan satu pertanyaan. Oke. Sudah sebutkan di awal bahwa yang kita akan bahas adalah prefiks me. Nah, setelah melihat ini, apa yang Anda perhatikan? Apa yang Anda menurut Anda itu sesuatu yang paling kelihatan? Ada perubahan Ada perubahan. Perubahannya apa? di morfem Pak. Morfem me. Iya. Iya. Kalau morfemnya itu berubah jadi me. Oke. Iya. Iya, jelas ya. Jelas bahwa morfeme itu ternyata bisa mengalami perubahan. Seperti yang kita sebutkan di awal, ya. Morfologi itu mempelajari tentang salah satunya perubahan. Ini kelihatan di sini bahwa morfeme ini bisa berubah-ubah tergantung kata dasar yang melekatinya. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Prefiks me. Ada yang mau memberikan pandangan? Kelihatan ya dari sini? Ya, silakan. Kata dasar B berawal dari B. Iya, oke, itu jelas ya. Ada di sini. Selain B kira-kira apa? Memeriksa. Memukul. Kata dasarnya apa? Pukul. B. Ya. Berarti prefiks me menjadi mem ketika berhadapan dengan kata dasar yang berawalan P. Ya, tadi ada yang berawalan B. Ternyata bisa juga ya ketika dia berhadapan dengan kata dasar yang berawalan dengan B. Oke, lanjut. Bagaimana ketika dia berubah menjadi men? Kata dasar seperti apa yang melekati? Kalau di sini kan ada D ya, yang ini. Selain itu kira-kira apa? Di bagian sini yang di sini kan tadi sudah. Yang bagian sini kira-kira ya? Awalan J, contoh. Menjadi, oke, boleh. Ada lagi selain J? C. Ya, oke, semuanya boleh ya. Jadi ini hanya contoh ya. Jadi Anda bisa temukan berbagai fenomena yang lain ya, yang menyebabkan prefiks me berubah menjadi men. Nah, lanjut men. Ini kasus yang agak jarang ya. Kira-kira kata dasar yang seperti apa yang dilekati oleh men? S, contoh. Contoh Menyaring, oke. Apalagi? Menyapu, ya. Apalagi? Menyuap, ya. Menyuap, betul. Ya, jadi dia sebagian besar ya menjadi men ketika berhadapan dengan kata dasar yang berawalan S. Oke, ini gampang ya. Yang meng, ya selain ge, mengganti, menggurui. Apalagi selain ge?
Bagaimana dengan kunci? Kunci. Bisa tidak? Bisa. Berarti dia berawalan dengan Kata. Oke, ada lagi? Menghapus. Ya, berarti yang berawalan apa lagi? Mengantar. Mengantar, mengukir. Ya, jadi yang paling banyak orang salah ya. Paling banyak orang keliru di sini. Ada tidak satu orang yang ingin memberi pendapat kapan menjadi menge? Ya, silakan. Mengecat. Ya, oke, mengecat itu contohnya. Nah, itu kenapa? Kenapa menjadi mengecat? Kata dasarnya apa? Cat. Kenapa bukan mencat tapi mengecat? Ayo. Orang pasti sering salah ya. Saya mau mencat tembok, saya mau melap, ya, saya mau melap mobil. Ya ternyata tidak seperti itu. Kira-kira ada yang tahu kenapa? Atau pada saat apa ini menjadi menge? Saat satu sumpah. Iya, jangan ragu-ragu ya. Kalau tahu langsung jawab saja. Ya, jadi menge itu ya berubah menjadi menge ketika berhadapan dengan kata yang hanya terdiri dari satu kata. Contoh di sini bom. Ya, bom. Ini perbuatan yang tidak baik ya, tapi hanya contoh. Jangan ditiru, bukan untuk ditiru. Oke, mengebom. Kemudian tadi ada saya sudah sebut mengecat, mengelap. Ya, pokoknya semua kata dasar yang hanya satu suku kata, ya, ketika mendapatkan imbuhan me, dia akan berubah menjadi menge. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Belum ya? Oke, bagus. Ya, silakan. Kalau mengetik itu masuk di menget. Ya, ini yang sering jadi perdebatan. Nah, ada yang berpendapat sehingga imbuhannya adalah mengetik. Tapi ada yang berpendapat kata dasarnya ketik, sehingga imbuhannya meng. Ya, jadi sama, bentuknya sama, mengetik. Tapi cara membedahnya itu yang berbeda. Ada yang membedahnya menjadi mengen dan tik, ada yang membedahnya menjadi meng dan ketik. Nah, ketika Anda menghadapi situasi seperti ini, Anda jangan ikut dalam perdebatan. Ya, yang Anda lakukan adalah pedoman umum. Dalam hal ini pedoman kita adalah KBBI. Ya, jadi dicek di KBBI apakah kata dasarnya tik atau ketik. Menginstal KBBI. Wah, wajib ya. Anak mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu wajib punya KBBI online. Ya, itu sudah ada di Play Store, silakan di-download. Ya. Jadi ada Pak bentuk tidak baku dari Ya, bentuk tidak baku dari titik. Berarti yang bakunya adalah titik. Yang baku. yang tidak baku apa? Titik. Coba dibaca lagi. Coba. Ketik itu apa? Ketik bentuk tidak baku dari tik. Ya, bentuk tidak baku dari tik. Berarti yang baku apa? Titik. Yang tidak baku? Ketik. Nah, maka menurut KBBI, ya, mengetik itu terdiri atas kata dasar titik, karena itu yang baku. Ya, dan prefiks ya. Jadi jangan ikut dulu perdebatannya, ya. Jangan menurut saya mau, jangan dulu ikut. Pastikan dulu yang mana kata dasarnya. Kalau Anda sudah yakin kata dasarnya yang mana, dengan sendirinya Anda bisa tahu, ya, prefiksnya yang mana yang benar. Oke? Ya. Oke. Tapi jangan juga Anda sudah buka KBBI tapi masih salah ya. Tadi dia bilang bentuk tidak baku dari tik. Ternyata yang baku adalah ketik di mana. Nah, jadi tetap harus Anda perhatikan. Jangan ikut perdebatan. Sekali lagi, jangan langsung mengikuti suatu perdebatan sebelum Anda tahu dasarnya. Jadi pastikan dulu, ya, pastikan dulu. Dalam hal ini patokan kita adalah KBBI. Oke, bagus. Ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Belum ada Pak. Oke, sip. Ya, jadi tenang ya. Sebelum Anda menganalisis secara berkelompok, saya akan kasih contohnya dulu.
Di sini kita ada 4 kata. Kata pendatang. Itu morfemnya apa saja? Selalu ya ketika saya tanyakan atau ada yang menanyakan morfemnya apa saja, selalu mulai dari bentuk dasarnya. Ya, selalu berangkat dari bentuk dasarnya. Karena ketika Anda sudah tahu bentuk dasarnya itu sebenarnya lebih mudah untuk mengidentifikasi morfem-morfem yang lain. Yang masalah adalah ketika Anda tidak tahu kata dasarnya. Kalau Anda sudah salah mengidentifikasi kata dasar, akan salah semuanya, ya. Jadi itu dulu tipsnya. Yang pertama, pendatang, kata dasarnya apa? Datang. Oke, maka morfemnya adalah Morfem datang. ben dan Datang. oke. Lanjut, mendengarkan, kata dasarnya apa? Dengar. Oke, morfemnya apa saja? Morfem. Oke. Keterkaitan, kata dasarnya apa? Kait, kaitan, terkait. Kata dasar ya, kata dasar. Kait. Kait. Jangan terkecoh ya. Jangan terkecoh. Ya. Ini kata dasarnya kait. Ya, bukan terkait. Nah, berarti morfemnya apa saja? Oke, bagus. Ya. Nah, sekarang yang lebih panjang, pertanggungjawaban. Bentuk dasarnya apa? Jawab. Bukan tanggung atau jawab. Padahal tanggung dan jawab bisa berdiri sendiri-sendiri. Tapi tidak ada makna. Tanggung ada maknanya, jawab ada maknanya. Ya, ini akan kita bahas di proses morfologi, ya. Namanya komposisi. Itu ada di pertemuan mungkin sekitar 5 atau 6, ya. Ya, kita pembahasan hari ini tidak sampai di situ. Oke, bentuk dasarnya adalah tanggung jawab. Maka morfemnya adalah bertanggung jawab. Oke, jangan dipisah lagi tanggung dan jawab ya. Karena kan beda lagi maknanya. Oke, tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Sekarang Anda buat kelompok. Ya. Kan dari 4 kata ini, ya. Morfemnya apa saja, bentuk dasarnya yang mana, lalu yang mana melekat duluan. Ya. Kalau memang semuanya melekat bersamaan, ya memang berarti tidak masalah ya. Tapi kalau ada yang Anda rasa melekat duluan dan ada yang belakangan, itu yang Anda diskusikan. Ya, sudah paham instruksinya? Ya, silakan dimulai. Ya, silakan. Lalu DP ini di per E. Oke, ya sudah selesai diskusinya. Dari kelompok 1 yang mana yang maju duluan? Per dengankan, jadi persembahkan. Ya, berarti Nanti. Oke, jadi menurut kelompok 1, kata mempersembahkan itu ya, karena dia terdiri atas kata dasar sembah, maka yang melekat duluan adalah apa tadi? Per dan kan, persembahkan ya. Lalu melekat kemudian sehingga menjadi kata mempersembahkan. Oke, ya silakan. Ya silakan kembali. Oke, baik kelompok 2 silakan. Ya, jadi kalau dari kami prefiks yang melekat duluan itu ada prefiks kan. Jadi tandingkan. Yang prefiks yang kedua melekat itu ada per, jadi pertandingkan. Dan prefiks yang terakhir itu yang melekat di. Jadi setelah digabungkan langsung jadi dipertandingkan. Oke, menurut kelompok 2 yang terbentuk duluan adalah tandingkan. Tanding. Ya, kata dasarnya tanding. Kemudian karena yang melekat duluan adalah kan, sehingga yang terbentuk duluan adalah tandingkan. Ya. Lalu Per. Jadi per kedua. Iya. Ya. Pertandingkan. Yang kedua adalah per sehingga membentuk kata pertandingkan. Lalu terakhir di. Ya, dipertandingkan.
Oke, itu menurut kelompok 2. Terima kasih. Silakan kembali ke kelompoknya. Jadi untuk yang kelompok 3 dengan kata dasar paksa, yang melekat duluan itu ter, yang melekat belakangan secara bersamaan itu ke dan an, jadi keterpaksaan. Oke, ini dari hasil diskusi kelompok 3 ya. Jadi kata dasarnya paksa. Oke, yang melekat duluan adalah ter ya. Jadi menurut mereka dari 3 afiks tadi ya, yang melekat duluan itu adalah prefiks ter ya, terpaksa, lalu kemudian Ke dan an. iya, lalu kemudian prefiks ke dan sufiks an melekat bersamaan. Itu menurut kelompok 3. Sehingga menjadi keterpaksaan. Oke, terima kasih ya. Kembali ke tempatnya. Kita ke kelompok 4. Ya, ini kelompok terakhir. Mengidentifikasi ya, menganalisis yang mana morfem, mana bentuk dasar itu sudah bagus ya. Saya rasa Anda sudah menguasai konsep itu. Nah, berarti kemudian yang perlu Anda pelajari lebih lanjut adalah untuk mengidentifikasi yang mana prefiks atau sufiks yang melekat duluan dalam sebuah pembentukan kata. Nah, saya tidak akan mengumumkan karena secara garis besar sudah benar semua. Nah, yang perlu kita dalami adalah kata yang keempat. Saya sengaja taruh di bagian keempat ya, karena ini akan menjadi bahan diskusi kita di pertemuan berikutnya. Ya, kenapa menjadi bahan diskusi? Saya akan mulai dengan satu pertanyaan. Ya, apa bedanya berkelanjutan dengan berlanjut? Apa bedanya berkelanjutan dan berlanjut? Ya, saya harapkan pertanyaan ini tidak perlu Anda jawab sekarang. Ya, saya harapkan Anda bisa mencari ya, ketika kita sudah selesai di kelas ini, Anda mencari di luar ya, elaborasi sumber-sumber yang ada untuk menjawab pertanyaan ini. Mungkin sederhana, apa bedanya berlanjut dan berkelanjutan? Tapi ketika Anda sudah menemukan jawaban yang tepat, ya, apa yang membedakan berlanjut dan berkelanjutan, Anda akan bisa tahu bahwa berkelanjutan di sini mungkin saja yang melekat duluan memang seperti urutan yang disebutkan oleh kelompok 4, atau mungkin nanti Anda akan punya pendapat sendiri. Nah, kebetulan pembahasan tentang proses melekatnya morfem itu akan kita bahas di pertemuan 4 ya. Ini sebagai pengantar, menurut saya kemampuan dasar Anda ya, konsep yang Anda tahu tentang morfem ya, itu sudah cukup, sudah bagus. Beri aplaus untuk semua kelompok. Kata dasarnya adalah lanjut. Kemudian yang melekat duluan itu adalah prefiks an, jadi lanjutan. Kemudian dilanjutkan dengan prefiks ke, jadi kelanjutan. Dan yang terakhir adalah ber, dan digabungkan menjadi berkelanjutan. Oke, baik. Itu dari kelompok 3 ya. Terima kasih. Kelompok 4. Oke, silakan kembali ke tempat. Baik, menurut saya ya, pengetahuan Anda tentang konsep dasar morfem itu sudah cukup ya, sudah bisa kita jadikan dasar untuk lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu hasil diskusi kita nanti, hasil pencarian Anda nanti tentang jawaban dari pertanyaan yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Ya, untuk itu sebelum kita akhiri, kita ucapkan hamdalah ya, alhamdulillah. Jaga kesehatan, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.